akan mempraktekkan bagaimana merekrut anggota baru untuk menjadi seorang jemaat khilafah, jemaat negara Islam, ataupun yang sedang ramai sekarang ini adalah khilafatul muslimin. Dia pertama akan memperkenalkan dirinya, dan dia rajin bertegur sapa dengan orang yang sedang mau direkrut oleh dia. Dan biasanya rekrutmen itu terjadi anak-anak muda ataupun orang yang masih muda untuk dijadikan anggota. Nah, itu sasaran pertama. Sasaran yang kedua adalah teman dan keluarga. Jadi kalau saya punya teman, nah saya harus mencari teman saya itu ataupun keluarga saya. Yang akan dihindari oleh mereka adalah dia tanya saya, apakah ada saudaramu yang polisi atau saudaramu yang angkatan darat, tentara gitu. Kalau saya bilang ya ada, sejauh mana, sering ketemu, satu kota dan sebagainya, untuk memastikan bahwa orang yang sedang ditarget ini mempunyai keluarga yang dekat. Kalau dia punya kakak atau adik yang polisi ataupun tentara, maka sudah pasti itu akan dihindari, tidak akan dilanjutkan ajakannya itu. Jadi yang keluarga dekat yang terutama. Kalau masih jauh, mungkin masih ponakan, masih dipertimbangkan sejauh mana kedekatannya, sering ke rumahnya, atau senang sama dia, atau ada kebencian. Kalau ada kebencian, oke, bisa dibawa. Nah, itu memastikan orang yang mau direkrut. Nah, barulah kemudian mengenal sekolahnya di mana, tinggal di mana, asli mana, dan sebagainya. Setelah memastikan itu, kemudian orang itu dibawa ke satu tempat sampai dia tertarik untuk belajar agama. Bukankah kita ini harus belajar sampai masuk ke liang kubur gitu? Oh ya, setuju. Bolehkah kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang Islam? Oh, boleh. Nah, kalau sudah sampai kepada titik itu, maka dibawalah ke satu tempat persembunyian ataupun tempat yang ada misalnya ini, maka disiapkanlah tempat kamar, dan biasanya ada papan tulis. Nah, mulailah memperkenalkan, menanyakan, Bapak agama apa? Oh, ngaku Islam. Masa Bapak Islam? Kapan Bapak syahadat? Kelabakan orang itu, ya saya beragama sesuai apa yang sudah diajarkan orang tua saya. Wah, Bapak belum syahadat itu, Bapak belum mengenal Islam, makanya kita belajar. Mulailah belajar tentang apakah Islam itu. Islam itu artinya selamat. Islam itu artinya menyelamatkan diri. Nah, Islam itu ada 5 rukun. Rukun Islam. Islam itu 1, syahadat. Yang kedua, sholat. Tasyhadu an la ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakat. Yang ketiga adalah zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima adalah haji. Lalu dibicarakanlah syahadat ini. Bagaimana bersyahadat itu? Bersyahadat artinya menyaksikan. Apakah Bapak sudah menyaksikan Allah itu siapa? Apakah Bapak itu sudah bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Oh sudah, karena saya dulu begini-begini, saya sudah lama, dan saya sejak SD sudah syahadat katanya. Bukan itu, Pak. Bukan, Bapak belum syahadat berarti. Bersyahadat itu menyaksikan bahwa Allah itu ada, Muhammad itu utusan Allah. Lalu siapa saksinya? Ada nggak saksinya? Oh ya banyak. Oh itu belum. Bapak hanya Islam karena keturunan, dan seterusnya. Mulailah dari poin ini. Poin ini sampai orang itu mau mengaku dirinya bahwa dia belum Islam. Hanya Islam omong doang, hanya Islam karena keturunan, hanya Islam karena KTP. Nah, barulah diterangkan tentang setelah iman itu, ya, baru kemudian setelah Islam, baru kemudian iman. Apakah iman itu? Iman itu beriman kepada Allah. Antumina billah wa malaikatihi, malaikatnya, wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya,
Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Hari kemudian. Hari kemudian. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan buruk. Cepet gitu. Tapi ternyata pas dilihat hasilnya tuh nggak blur sama sekali. Nah, tapi ada Dan buruk. Inilah 6 rukun iman. Oh, itu yang dijelasin tak. Nah, kita nggak perlu waktu menjelaskan terlalu dalam. Tetapi nanti akan diterangkan ini. Nah, kita hapus dulu dari 6 poin ini. Kemudian, bukankah kita ini adalah orang Islam? Iya. Tapi Bapak belum Islam sesungguhnya. Nah, saya mau menunjukkan apakah Islam itu? Apakah iman itu? Benar nggak Bapak itu sudah beriman? Belum, Bapak belum beriman. Bapak baru, ya hanya percaya doang. Hanya setengah-setengah. Bapak belum sungguh-sungguh. Gitu. Nah, sekarang kita ngomong Islam, Pak ya. Islam itu, misalnya, maka dia ditulis di dalam Quran surat kedua ayat 208. Oh, 208. Ada yang membacakan Al-Quran, kemudian diterjemahkan artinya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, gitu. Ayo baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah di dalam Islam itu dengan sempurna dan jangan ikuti langkah-langkah setan, dan sesungguhnya setan itu amat nyata sebagai musuh, gitu. Oh, jadi masuk Islam sempurna, masuk Islam secara sempurna. Apa Bapak setuju? Apakah Bapak sudah masuk Islam secara sempurna? Wah, berat, kata dia. Mau ke Bapak masuk Islam secara sempurna? Oh, mau. Siap? Siap. Oke. Ada lagi yang menjawab. Oh, saya sudah sholat. Saya sudah melaksanakan puasa. Saya sudah sungguh-sungguh. Oke. Bapak sudah sungguh-sungguh? Sudah sesuai dengan ayat ini? Ya, katanya. Oke. Mari kita buka Quran surat ke-5 ayat 38. Nah, di situ dikatakan, ya, baca artinya. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, sudah berlaku ayat itu di sini? Belum. Di Indonesia? Oh, belum. Tapi di Arab Saudi sudah berlaku. Yang ditanya di sini kok bukan di Arab Saudi, Pak. Oh, belum, Pak. Berarti Bapak Islam nggak? Dia ragu bahwa dia itu Islam atau tidak. Hah? Dia tidak tahu bahwa dia itu belum Islam. Oke. Quran surat ke-24 ayat kedua. Coba baca, Pak. Dibacain. Nanti ada yang membantu membacakan artinya. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, deralah keduanya 100 kali deraan. Nah, udah berlaku belum? Belum. Berarti Bapak belum Islam. Pemerintah ini belum Islam. Seluruh Indonesia belum Islam. Islam baru KTP. Oh iya, Pak. Oh, mulai. Padahal Bapak harus tahu, gitu. Quran surat ke-5 ayat 44. Oh, baca. Nah, bagian bawahnya saja, bagian terakhirnya saja. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang kafir. Nah, loh, ayat ini sudah berlaku belum? Pencuri dipotong tangannya, yang berzina dilempar 100 kali, dirajam 100 kali. Belum berlaku, Pak. Dan di sini, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi, Bapak Islam atau? Oh, kalau begitu kafir, Pak. Nah, iya, menurut ayat ini Bapak masih kafir. Hanya KTP saja ya Islam. Oleh karena itu, mari kita tegakkan hukum Islam, syariat Islam, agar kita ini tidak masuk neraka. Karena semuanya akan masuk neraka kalau tidak memberlakukan hukum Allah, hukum Islam.
Baca Bapak, surat kelima, ayat 47. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah di dalamnya, maka mereka adalah orang fasik. Nah, di sini kafir, di sini fasik. Nah, di sini kafir.